Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan alhamdulillahirrahmanirrahim sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan ini salah satu yang kita pilihkan yang insya Allah menjadi perwakilan dari pertanyaan pemirsa di rumah. Baik, untuk yang pertama guruku Al-Ustadz Abdul Rahman Jailani mohon izin nih Ali bacain dulu nih karena Siap. berdekatan dengan tema kita yang tadi ya. Mm. Ustadz ini dari @jojo.komar. Anda. Kenapa ya kalau orang pelit itu rata-rata hartanya banyak? Kita boleh nggak sih nilai mereka? Oh kaya-kaya orang pelit gitu. Jojo Nama depannya Jojo, belakangnya Komar, mantep banget ya. Masya Allah. Ya. Jadi memang ini bukan satu pertanyaan yang tidak mempunyai dasar sebetulnya. Kelihatannya memang lucu. Tapi memang itu merupakan fakta ya Bibe, yang ada di tengah-tengah kita. Ada orang-orang bakhil, ada orang-orang pelit tapi hidupnya seneng. Kelihatannya, garis bawahin tuh, kelihatannya seneng. Kita kan gak tahu hatinya. Andai kata pun iya dia seneng, hartanya banyak gitu kan. Lalu apakah kemudian kita harus turutin? Satu, perbuatan yang dicela atau perbuatan maksiat di dalam ajaran agama kita, maka tidak boleh dituruti dengan alasan apapun. Ini kan namanya keputusasaan. Giliran yang bakhil duitnya banyak, urusannya lancar, rezekinya ada aja. Giliran gua yang duhanya jalan, puasa sunnahnya ho'oh gitu kan. Tapi kok Allah Ta'ala kagak kasih rezeki, luber model kayak dia gitu. Perlu diingat, ada yang namanya barokah, ada yang namanya istidraj. Itu yang harus digarisbawahin. Kalau perbuatan-perbuatan yang secara syariat udah kelihatan berseberangan atau bertentangan dengan syariat, tapi kacamata yang namanya manusia atau lahiriah kelihatannya tuh orang senang, insya Allah udah dapat dipastiin itu orang istidraj. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan menimbulkan kebaikan, tapi justru menimbulkan daripada kemudaratan baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain, sehingga ini akan berdampak untuk akhirat. Nah ini yang harus kemudian sama kita pahami. Berbeda dengan yang namanya barokah. Barokah dikit aja tenang, apalagi banyak tuh barokah tuh. Maka makna daripada barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambah daripada kebaikan. Apa tuh bertambah kebaikan? Baik dalam diri dia sendiri, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya makin mantap, apa yang ada di ama dirinya bermanfaat buat orang lain. Itu namanya bertambah kebaikan. Tapi kalau misalkan istidraj, nggak ada, yang ada mudorot. Yang pada akhirnya misalkan dia dapetin duit, ngerasa bahwa misalkan dia itu pelit tapi untuk menyenangkan dirinya sendiri. Tapi perbuatan yang lahir daripada sikap itu adalah sikap yang pada akhirnya membawa dia kepada siksa Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat maksiat, wal a'yadzubillah min zalik. Jadi akhirnya kesimpulannya bahwa jangan pernah menganggap kesenangan yang ada pada orang-orang yang melakukan perbuatan dilarang oleh Allah itu merupakan keberkahan, tapi pada hakikatnya bisa jadi itu istidraj. Wallahu a'lam bishawab. Iya, jadi bisa jadi ujian ya. Tambah kayanya dia ujian buat hidupnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang dia miliki. Naudzubillah min zalik ya. Baik, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Gais Abdul Rahman As-Segaf, ini mohon izin ada pertanyaan dari @sal_via. Apa hukumnya seseorang bapak yang meninggalkan dua anak perempuannya untuk menikah lagi dengan wanita lain dan tidak lagi menafkahi anak-anaknya setelah sang istri meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang udah akhir zaman. Udah akhir zaman di mana orang tua udah nggak berfungsi sebagai orang tua, suami nggak berfungsi sebagai suami, istri nggak berfungsi sebagai istri. Ini sudah akhir zaman. Akhir zaman, kita jangan punya ekspektasi kalau kita bakalan hidup selamanya. Ini likillati imanihi, sebab karena imannya itu sedikit makanya dia tinggalin itu anak istrinya. Padahal anak itu anugerah. Dalam artian gak ada orang yang betul-betul tahu bagaimana anak itu bisa diproses dari mulai awal pembuatan sampai lahir, gak ada. Kita gak bisa pesan hidung anak ya Ustaz ya.
Kita nggak bisa pesen anak itu lahirnya seperti apa. Itu betul-betul mutlak anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selain anugerah, anak itu juga amanah. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajisanihi. Setiap anak Adam itu sejatinya lahir dalam keadaan mereka punya qabulul isti'dad li qabulil Islam. Dia bisa menerima persiapan-persiapan sehingga dia bisa menerima ajaran syariat. Setiap anak itu muslim hakikatnya ketika dia dilahirkan. Tapi orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, orang tuanya yang menjadikan dia Majusi, orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi. Nah sekarang kita pikir bukan hanya masalah finansial yang berat. Kalau seorang bapak meninggalkan anak istrinya seperti itu, siapa yang akan mengajarkan mereka agama? Yang akan mengajarkan mereka takut sama Allah, yang akan mengajarkan mereka siapa Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan mereka bagaimana untuk bisa menjadi orang yang hidup di dalam kebaikan, yang selamat dunia akhirat. Ini yang paling berbahaya. Apalagi kalau kita bicara soal nafkah. Itu adalah kewajiban mutlak seorang ayah. Maka kalau ditanya apa hukumnya, satu kata, ya haram. Haram bagaimanapun. Dan itu akan, kalau dia tidak bertobat kepada Allah, meminta maaf kepada almarhumah istrinya, dan minta maaf kepada anak-anaknya, waliyazubillah, pasti su'ul khotimah. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta sama dunia, lupa mati, modelnya begitu. Padahal kita lihat di tahun ini aja udah ratusan list para habaib ulama yang wafat. Padahal masih muda, umur 45 apa. Kita ini semua bakalan mati kok. Siapapun kita, jabatannya apa, kita bakalan mati. Kita mau nikah sama siapapun, ujungnya juga kita pasti mati. Apakah kita sudah siap? Maka disinilah sebabnya kita mengalami kemunduran akhlak, disebabkan karena kemunduran di dalam mempelajari akidah yang benar. Kesimpulannya adalah supaya kita bisa selamat dari fitnah akhir zaman ini, maka kita ikutilah anjuran Nabi Muhammad SAW, amalan-amalan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita muliakan para penyuluh agama, para habaib, para kiai, para asatis, kita muliakan. Kita ikuti jalan mereka, insya Allah kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah, terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kembali lagi untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita @cahayahati_inews. Dan sekarang saat lagi ya, kita akan ngaji bersama guru kita Al-Ustadz Munawir Ngacir. Jadi siapin Al-Qurannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.